all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Bang! Huo Yuhao tidak bisa menahannya saat dia menutup pintu kamarnya. Setelah itu, dia dengan cepat berlari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahnya. Nana hanya bisa tertawa ketika dia berdiri di luar kamarnya. Sepertinya berurusan dengannya hanya sesederhana ini. Dia telah terlalu memikirkan hal-hal. Seberapa burukkah pemuda yang polos itu? Tiba-tiba, tubuhnya tersentak. Karena dia dapat menahan rohku, itu berarti dia juga bisa. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mulai menjadi bersemangat. Dia berbalik dan ingin mengetuk pintunya lagi. Dia mengangkat tangannya, dan napasnya menjadi sedikit cepat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Jangan cemas, jangan cemas. Saya akan menemukannya ketika kompetisi berakhir. Saya harap dia benar-benar bisa melakukannya." Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Huo Yuhao duduk di tempat tidurnya selama setengah jam sebelum dia memasuki kondisi meditasi. Dia bertanya-tanya apakah dia yang menghukum Nana, atau apakah dia yang menghukumnya. Tanda pisah. Pagi. Huo Yuhao terbangun dari meditasinya. Dia dipenuhi energi. Dia membuka jendelanya, dan udara jernih mengalir ke kamarnya, menyegarkannya. Setelah istirahat malam, energinya telah pulih, dan dia dalam kondisi terbaiknya. Kekuatan jiwanya beredar, dan garis-garis gas putih naik dari tubuhnya sebelum dia menghirupnya lagi. Huo Yuhao senang mengetahui bahwa kultivasinya semalam setara dengan 10 hari kultivasi normal. Sepertinya tekanan yang cukup bermanfaat untuk kultivasinya. Saya harus berada di bawah tekanan yang lebih besar hari ini. Biarkan saja. Cahaya keemasan di mata roh Huo Yuhao bersinar pada saat ini ketika sinar pertama sinar matahari bersinar ke bawah. Ungu redup muncul di langit, dan Huo Yuhao menggunakan Purple Demon Eyes untuk menyerap warna ini. Arena eksperimen alat jiwa sama berkemasnya seperti kemarin, tapi hari ini jauh lebih tenang dan lebih damai. Banyak siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy mengorbankan tidur untuk menonton kompetisi, dan tidak memiliki istirahat malam yang baik. Huo Yuhao terlalu mengejutkan mereka dengan perbedaan antara gaya bertarung Master Jiwa dan Insinyur Jiwa. Ini juga pertama kalinya mereka menyaksikan kemampuan seorang guru jiwa yang kuat. Mereka sekarang mengerti mengapa Akademi Shrek begitu dominan di benua itu. Meningkatnya penggunaan alat-alat jiwa mewakili kemajuan, tetapi guru jiwa telah ada selama beberapa generasi. Butuh waktu lama sebelum alat-alat jiwa bisa menekan tuan-tuan jiwa dalam pertempuran. Paling tidak, insinyur jiwa tidak bisa melakukannya sekarang. Insinyur jiwa kelas 6 dari Illustrious Virtue Hall akan bersaing hari ini. Bisakah Huo Yuhao mempertahankan kemenangannya? Taruhan masih diterima, tetapi hanya ada satu pilihan. Peluangnya masih 5-1. Namun, siswa Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy tidak berpikir mereka memiliki kesempatan untuk menang. Ching Hongchen juga tiba di tribun penonton awal. Dia sangat terpengaruh oleh kompetisi kemarin. Huo Yuhao baru berusia 15 tahun, tetapi sangat kaya dengan pengalaman tempur yang sebenarnya. Meskipun dia tidak berpikir Huo Yuhao sekuat itu, tidak ada orang seusia yang bisa menandingi dia. Apakah cucu-cucunya bahkan mampu pada usianya? Mungkin satu-satunya masalah dengan Huo Yuhao adalah kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat. Ini adalah sesuatu yang sedikit menghibur Jing Hongchen. Kalau tidak, ia harus menemukan cara untuk berurusan dengan pemuda itu sebelum ia menjadi bahaya serius bagi kekaisaran. Setelah periode pengaturan dan resolusi,
masalah mengenai serangan di pangkalan Illustrious Virtue Hall akhirnya ditekan, tapi itu juga memaksa Jing Hongchen untuk bergabung dengan pihak Putra Mahkota. Dengan dukungannya, Putra Mahkota kini telah memperoleh keuntungan absolut. Dua pangeran yang bersaing yang tersisa segera kalah. Kondisi Kaisar Kekaisaran Sun Mun memburuk, dan tidak ada yang tahu berapa lama dia akan hidup. Satu-satunya keinginan Jing Hongchen adalah mengembalikan uji subjek 1. Bagaimanapun, itu tidak lengkap. Tidak seorang pun di sampingnya yang tahu kata sandi untuk mengaktifkannya. Tanpa kata sandi, itu hanya setumpuk logam langka. Sementara membongkar tumpukan logam dan menjualnya pasti akan berharga, itu masih lebih baik daripada mengungkap rahasia terbesar Hall Virtues. Cahaya redup menyala, dan Huo Yuhao mengungkapkan cahaya redup di wajahnya. Dia jauh lebih tenang ketika tiba di Soul Experimentation Arena untuk kedua kalinya dalam 2 hari. Dia juga tidak memprovokasi siapapun hari ini, karena dia hanya ingin menggunakan kompetisi sparring ini untuk meningkatkan dirinya. Karena dia tidak bisa pergi, dia akan menggunakan 2 tahun ini untuk menjadi lebih kuat. Dalam kompetisi kemarin, dia berniat menekan keterampilannya untuk mencegah terekspos. Tetapi setelah malam kultivasi, niat ini sudah menghilang. Itu karena dia percaya bahwa dia hanya bisa mendapat manfaat jika dia memberikan semua untuk pertarungan. Masih ada 2,5 tahun lagi sampai turnamen Master Duel Akademi Jiwa Elite Continental Advance selanjutnya. Bukankah seharusnya dia berusaha menjadi lebih kuat dan lebih mampu dalam 2,5 tahun ini? Selain itu, sebagian besar kemampuannya tidak dapat dipahami hanya dengan pengamatan visual. Untuk memastikan peningkatan yang lebih besar, Huo Yuhao memutuskan untuk tidak menahan diri dalam kompetisi hari ini. Ia ingin habis-habisan. Selain itu, ia juga tahu bahwa para pesaingnya hari ini adalah para elit. Insinyur jiwa kelas 6 tidak hanya satu kelas di atas insinyur jiwa kelas 5, mereka semua berasal dari Illustrious Virtue Hall. Pemahaman mereka tentang alat-alat jiwa dan keunggulan dalam produksi alat-alat jiwa jauh lebih unggul dari para siswa yang dia lawan kemarin. Huo Yuhao tidak yakin berapa banyak dari mereka yang bisa dia kalahkan hari ini, tetapi dia bertekad untuk memberikan segalanya. Wasit masih Xuan Ziwen. Saat dia menyaksikan Huo Yuhao, dia merasa sedikit iri. Dia dulu muda. Ketika dia muda, dia juga bakat yang luar biasa. Namun, dia tampaknya kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Huo Yuhao. Dia tidak memiliki ketajaman, serta stabilitas untuk menggunakan ketajaman itu. Muridnya baru berusia 15 tahun. Namun, mengapa dia merasa seolah-olah dia berinteraksi dengan seseorang dengan usia yang sama di seluruh pertukaran mereka? Berapa harga yang dibayar pemuda itu untuk mencapai kedewasaan seperti itu? Xuan Ziwen tersenyum ketika dia bertanya, "Yuhao, bagaimana istirahatmu semalam?" Hal pertama yang muncul dalam pikiran Huo Yuhao adalah tubuh Nana. Dia memaksakan senyum dan menjawab, "Itu agak bagus." Xuan Ziwen berkata, "Itu bagus. Hari ini, lawan Anda akan menjadi lebih kuat." Setelah mendiskusikan hal-hal dengan Hall Master kemarin, kami sepakat untuk membiarkan Anda menggunakan alat jiwa hari ini. Bagaimanapun, Anda hanya memiliki 4 cincin jiwa. Jika Anda dibatasi terlalu banyak, itu tidak adil. Ini bukan gaya akademi. Lakukan yang terbaik untuk mengambil barang-barang Anda hari ini dan lepaskan kemampuan penuh Anda. Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Aku diizinkan menggunakan alat jiwa. Hall Master harus tertarik pada bagaimana saya menggabungkan alat jiwa dengan jiwa bela diri saya. Petik 2. Xuan Ziwen menjawab, "Saya tidak tahu tentang itu. Jika Anda benar-benar percaya diri, Anda tidak harus menggunakannya." Petik 2. Huo Yuhao tertawa, "Kenapa tidak? Toh itu bukan apa-apa. Karena kita sedang bertanding, aku harus hidup sesuai dengan maknanya. Saya hanya berharap pesaing saya tidak mengecewakan saya hari ini." Petik 2. Xuan Ziwen menatapnya dengan tatapan penuh makna dan berkata, "Kamu tidak akan kecewa. Pergi dan persiapkan dirimu." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menutup matanya. Dia fokus, dan mengedarkan teknik surga misteriusnya. Dia dengan cepat menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi terbaiknya. Sebenarnya,
dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan 26 insinyur jiwa kelas 6 dari Illustrious Virtue Hall. Itu tidak realistis untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua dalam satu hari kecuali terang takdirnya dapat digunakan terus-menerus. Itu mungkin memberinya secercah harapan. Tapi kata-kata Xuan Ziwen memberinya harapan lagi. Jika dia bisa menggunakan alat jiwa, itu masalah lain. Dalam hal alat jiwa, Xuan Ziwen mengakui kemampuannya dalam penggunaan dan produksi alat jiwa, meskipun kekuatan jiwanya belum normal. Ini juga berarti bahwa dia tidak kalah dengan insinyur jiwa dari Illustrious Virtue Hall. Mungkin ini adalah tes pertama yang harus diambil setelah memilih jalur pertempuran jarak dekat. Huo Yuhao mulai menjadi bersemangat karena kemauan kompetitifnya diganggu. Berkelahi adalah cara terbaik untuk menguji kemampuannya. Dia menjadi sangat fokus sekarang. Setelah mendapat persetujuan dari Jing Hongchen, Xuan Ziwen kembali ke panggung. Lin Jiai masih menjadi pembawa acara untuk perdebatan hari ini. Suaranya menggelegar melalui alat jiwa yang menguatkan suara. Guru dan siswa, hari ini adalah hari kedua dari pertandingan melawan Shrek Academy. Masih akan ada Huo Yuhao yang bersaing atas nama Shrek. Setelah kompetisi kemarin, saya yakin Anda semua telah menyaksikan perbedaan dalam gaya bertarung antara seorang guru jiwa dan seorang insinyur jiwa. Saya harap Anda semua dapat menggunakan kesempatan ini untuk menemukan masalah Anda sendiri, dan meningkatkan pengalaman kehidupan nyata Anda dengan para penguasa jiwa. Pada saat yang sama, saya harap Anda semua bisa bekerja keras dan menjadi seperti Huo Yuhao, mencapai kemuliaan bagi akademi Anda. Hari ini, kita akan mengirim insinyur jiwa kelas 6 dari Illustrious Virtue Hall. Kami memiliki 20 dari mereka bersama kami hari ini. Kami akan melakukan putaran sebanyak yang kami bisa sampai makan malam. Kompetisi akan segera dimulai. Harap perhatikan dengan cermat, dan rujuk apa yang Anda lihat dengan kemampuan Anda sendiri. Jika Anda dapat belajar sesuatu dari ini, kompetisi sparring ini akan sukses. Karena kesenjangan dalam kultivasi, Huo Yuhao akan diizinkan untuk menggunakan alat jiwanya sendiri hari ini. Kalian semua juga harus hati-hati memperhatikan bagaimana dia menggabungkan jiwa bela diri dengan alat jiwa. Ini terutama berkaitan untuk siswa dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif. Baiklah, kompetisi akan dimulai. Petik 2. Huo Yuhao masih menjadi pusat perhatian, tetapi dia tidak diperlakukan seperti musuh lagi. Apakah itu di dunia master jiwa atau insinyur jiwa, kemampuan seseorang adalah yang paling penting. Huo Yuhao sudah membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang sebenarnya dengan mampu memenangkan 30 putaran berturut-turut melawan insinyur jiwa kelas 5. Mereka yang memiliki kemampuan sejati selalu dihormati, bahkan di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Banyak siswa lain bertanya-tanya seberapa jauh Huo Yuhao bisa maju ketika dia menghadapi insinyur jiwa kelas 6 dari aula kebajikan terkenal. Banyak yang terus bertaruh hari ini, tetapi sangat sedikit yang bertaruh pada Huo Yuhao. Itu seperti bagaimana Huo Yuhao kurang percaya diri. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa memenangkan semua jalan melawan insinyur jiwa kelas 6 Hall Virtue. Setidaknya, dia tidak bisa memenangkan 20 putaran berturut-turut. Tapi ada beberapa pengecualian. Misalnya, Keke bertaruh 10 kilo logam langka pada Huo Yuhao. Selain dia, siswa perempuan lain juga bertaruh pada Huo Yuhao. Dia adalah Nana. Bahkan Nana tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Dia tidak benar-benar kaya, dan karena itu dia hanya mempertaruhkan 100 koin jiwa emas. Xuan Ziwen memberi isyarat agar insinyur jiwa kelas 6 Hall Illustrious Virtue Hall pertama masuk. Dia adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia kekar. Rambut pendeknya berwarna coklat, dan kulitnya kecoklatan. Jelas bahwa dia entah bagaimana terkait dengan keluarga kekaisaran. Lengannya sedikit lebih panjang dari biasanya, dan tebal. Saat ia perlahan berjalan ke area eksperimen alat jiwa, auranya telah menyapu Huo Yuhao. Tapi Huo Yuhao tidak takut. Dia menyaksikan lawannya dengan tenang, dan siap memasuki mode bertarungnya. Aula kebajikan termasyur Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon. Sen Musu. Petik 2. Akademi Shrek. Huo Yuhao. Petik 2.
Xuan Ziwen memandang kedua belah pihak. Dia mengangkat lengan kanannya sebelum membantingnya. Kompetisi dimulai. Saat ia mengumumkan dimulainya pertandingan, kedua belah pihak membuat langkah mereka. Sen Musu maju seperti Huo Yuhao. Kesenjangan di antara mereka menyusut dengan cepat. Tangan Sen Musu dipegang di sampingnya saat dia meledak ke depan. Dia memegang belati panjang di masing-masing tangan. Kedua belati ini sama, panjangnya 4 inci, gagangnya tebal dan bilahnya lebar. Sinar kuning kekuningan dilepaskan. Saat kekuatan jiwanya dilepaskan, ada rasa kekuatan yang luar biasa. Alat jiwa tipe bumi, pertempuran jarak dekat. Huo Yuhao tidak melepaskan alat jiwa. Dia bertindak seperti kemarin. Ada helm di kepala Sen Musu dengan batu delima berwarna tidak terpasang di atasnya. Batu delima ini bersinar lemah di bawah sinar matahari. Pasti ada percikan besar dalam bentrokan ini antara dua insinyur jiwa jarak dekat. Kedua belah pihak semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain. Sen Musu berteriak, dan cincin jiwa ketiganya mulai bersinar. Lapisan cahaya keunguan menelan tubuhnya, dan auranya menjadi lebih luar biasa. Dia berhenti tiba-tiba sebelum melompat ke depan. Dia menebas belati ke arah Huo Yuhao. Belati kuning sepertinya tidak melepaskan kekuatan apapun. Udara di sekitar pusat Sen Musu juga mulai berubah. Huo Yuhao menyipitkan matanya. Jari-jari kakinya menyentuh tanah, dan dia melompat dari tanah dengan lebih cepat dibandingkan dengan Sen Musu. The Dark Golden Terror Claw muncul sekali lagi. Sama seperti kedua belah pihak semakin dekat dan lebih dekat satu sama lain, sayap mengepak dari punggung Huo Yuhao. Setelah itu, dia menghindar ke satu sisi, menghindari belati Sen Musu. Ini terjadi secara instan, dan Dark Golden Terror Claw-nya sudah mencakar ke arah bahu Sen Musu. Dia menggunakan setengah dari alat jiwa berjenis terbangnya untuk menggantikan posisinya. Sayap alat jiwa tipe terbang bahkan melintas sebelum menghilang. Dia harus memiliki kontrol sempurna. Bahkan pelindung jiwa pelindung kelas 6 tidak bisa menahan kekuatan destruktif dari Dark Golden Terror Claw. Tetapi Sen Musu bukanlah target yang mudah untuk dihadapi. Dia tidak panik. Cincin jiwanya yang keenam tiba-tiba menyala, dan boulder armor muncul di depan tubuhnya. Penampilan boulder armor sangat meningkatkan berat badannya. Dia segera mendarat kembali di tanah saat dia terseret oleh berat yang meningkat. Dia bahkan menanggung serangan cakar teror. Beberapa batu terkelupas dari armor saat pekikan terdengar. Tapi Sen Musu tidak terluka. Huo Yuhao terkejut bahwa belati Sen Musu terus menebas di lintasan yang sama. Mereka menusuk ke tanah. Bang, suara gemuruh yang dalam terdengar, dan Huo Yuhao merasakan gerakan goyang besar di bawah kakinya. Gerakan goyang ini mengirim tubuhnya terbang di udara. Setelah itu, paku tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Sen Musu. Paku ini ditembak ke atas hingga ketinggian 3 meter. Huo Yuhao tidak mungkin menghindarinya. Dia dalam bahaya besar sekarang. Lin Jiai telah mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengirim Sen Musu keluar untuk berdebat terlebih dahulu. Helm Sen Musu memiliki efek perlindungan terhadap kekuatan spiritual, dan dirancang untuk menahan serangan seperti shock spiritual Huo Yuhao. Sementara jiwa bela dirinya adalah boulder, yang tidak mudah dikekang oleh Ultimate Ace Huo Yuhao. Selain itu sangat berguna dalam pertempuran jarak dekat. Sen Musu sangat ofensif dan defensif. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara insinyur jiwa kelas 6 di Illustrious Virtue Hall. Namun, mereka masih meremehkan Huo Yuhao. Ketika dia tersentak ke udara, Huo Yuhao sudah bisa merasakan gelombang dari tanah. Deteksi spiritualnya secara akurat merasakan gelombang kekuatan jiwa lawannya. Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan besar dari belati kuning. Mungkin kecepatan mereka tidak bisa meningkat banyak, tetapi aura mereka memancarkan perasaan yang tak tertahankan. Huo Yuhao harus tegas dalam situasi seperti itu. Itulah sebabnya dia melepaskan armor Empress Ice saat dia dikirim terbang. Dia mencoba mengurangi dampak pada dirinya. Setelah itu, semua orang bisa melihat tubuhnya menyala. Sinar biru hijau melonjak dari tulang punggungnya. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan menguatkan dadanya. Aura yang tak terlukiskan dan perkasa dikeluarkan dari tubuhnya. Belum ada cincin jiwa yang menyala.
Tapi orang bisa melihat udara di sekitar Huo Yuhao terdistorsi. Setelah ini, seberkas cahaya biru kehijauan keluar dari perutnya. Saat ini, Huo Yuhao berada di sisi Sen musuh. Sen musuh tidak bisa menghindari serangan ini. Dia dipukul langsung. Tumbukan yang berat mendorong tubuh Huo Yuhao ke atas. Dia menghindari paku yang datang ke arahnya, sedangkan tubuh Sen musuh telah berubah menjadi biru kehijauan. Salah satu keterampilan jiwa dari kerangka Ice Jade Empress Scorpion, The Ice Empress, urat. Huo Yuhao punya dua pilihan. Entah dia melepaskan versi lengkap dari Dark Golden Terror Claw, atau dia menggunakan Ice Empress, urat. Dia membuat keputusan dengan cepat. Kedua skill ini menghabiskan kira-kira jumlah energi dan kekuatan yang sama, tetapi Dark Golden Terror Claw setengah mengalahkan lebih lambat daripada Ice Empress, urat, karena dia perlu memegang lengannya. Huo Yuhao memanfaatkan dampak yang ditimbulkan oleh Ice Empress, urat untuk melakukan revolusi di udara. Ketika tubuhnya terbuka lagi, tangan kanannya sudah keluar. The Dark Golden Terror Claws yang lengkap. Dia menyapu ke arah lawannya, yang masih membeku. Boulder Armor Sen musuh adalah keterampilan jiwa keenamnya, dan bahkan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Tapi permaisuri es dari Huo Yuhao adalah keahlian jiwa 400.000 tahun. Sementara Huo Yuhao tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, dia tidak kesulitan membekukan Sen musuh di tempat. Berhenti. Sebuah tong emas menyala di tangan Xuan Ziwen. Sebuah peluru meriam mendarat secara akurat di tubuh Sen musuh dan berubah menjadi penghalang cahaya keemasan yang melindunginya. Cakar teror Huo Yuhao tidak benar-benar menyerangnya. Mereka menghilang saat proyeksi cahaya melintas. Jari-jari kakinya menyentuh penghalang cahaya keemasan, dan dia mendarat di tanah setelah dia mengalihkan dirinya ke udara. Xuan Ziwen heran. Bagaimana dia bisa menarik serangannya dengan mudah setelah melepaskannya dengan sangat marah. Seberapa baik kendalinya. Dia tidak tahu bahwa Huo Yuhao tidak bisa menarik kembali cengkeramannya jika dia melepaskan versi lengkapnya. Tapi itu masalah lain jika dia menggunakan imitasi untuk meniru cakar terornya. Dia akan menghadapi serangkaian pertempuran sulit hari ini. Mengapa dia menyia-nyiakan kekuatan jiwanya? Dia bisa memutuskan kemenangan dengan Ice Empress, urat. Karena Xuan Ziwen turun tangan, itu berarti dia telah menang. Setelah 10 detik, Boulder Armor Sen musuh hancur, dan wajahnya menjadi pucat. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Lapisan cahaya keemasan melintas di tubuhnya. Jelaslah bahwa beberapa alat jiwa pelindung telah diaktifkan. Sebenarnya, tidak mungkin bagi urat Ice Empress Huo Yuhao untuk mengatasi Boulder Armor Sen musuh dan penghalang jiwa pelindung kelas 6. Sementara baju besi Sen musuh mampu menyerang Huo Yuhao, itu juga membatasi kekuatannya sendiri pada saat kritis. Setelah armor itu beku, dia tidak bisa membebaskan diri bahkan jika dia mau. Huo Yuhao kemudian menggunakan Dark Golden Terror Claws untuk memaksa Xuan Ziwen ikut campur. Sen musuh hanya bisa mengakui kekalahan. Alis Sen musuh berkerut saat melihat Huo Yuhao. Dia juga menggigil karena kedinginan yang dia rasakan sebelumnya. Kamu menang. Tapi saya tidak yakin. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya tahu itu, saya bisa merasakannya. Belati Anda memang kuat, dan tidak mudah dihadapi. Jika saya tidak salah, duri-duri itu seharusnya datang kepada saya tanpa henti setelah mereka memaksa saya membocorkan kekurangan saya. Itu sebabnya saya tidak memberi Anda kesempatan untuk melepaskan kekuatan pertempuran penuh Anda. Mari berharap saya memiliki kesempatan lain untuk bertanding lagi dengan Anda. Petik 2. Huo Yuhao juga jauh lebih sopan terhadap lawan yang layak. Dia memang terkesan dengan kemampuan Sen musuh. Sen musuh mengangguk pada Huo Yuhao sebelum berbalik. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu menempatkan penghalang jiwa pelindung di luar Boulder Armor saat berikutnya dia bertanding dengan Huo Yuhao. Dengan cara itu, pembelaannya akan lebih besar. Namun kemenangan lain, keributan lain pun terjadi. Pertarungan ini sangat singkat, dan penonton berdiri sangat jauh. Sulit untuk membuat acara kecil. Sementara Huo Yuhao tampaknya memenangkan pertarungan dengan cepat, itu tidak mudah baginya. Dia menang karena ultimate ace-nya. The Ice Empress, urat membekukan keterampilan jiwa 10.000 tahun milik lawan jenisnya di bumi.
Selain itu, dia juga telah menipu Xuan Ziwen. Bahkan jika dia benar-benar menggunakan Dark Golden Terror Claws yang lengkap, dia mungkin bahkan tidak bisa menghancurkan Boulder Armor. Tanda hubung. Huo Yuhao duduk bersila di tanah dan bermeditasi saat ia kembali ke ruang tunggu. Meskipun Ice Empress, Urat telah menghabiskan sebagian dari kekuatan jiwanya, dia tidak memiliki masalah untuk melanjutkan. Namun, dia menyadari betapa kuatnya insinyur jiwa kelas 6 setelah bertarung dengan Sen musuh. Meskipun dia yakin akan melawan mereka, dia mungkin kehilangan jika fokus dan energinya tidak dalam kondisi terbaiknya. Setelah 15 menit, Huo Yuhao melompat dan mengangguk ke arah Xuan Ziwen. Insinyur jiwa kedua dari Illustrious Virtue Hall adalah seorang wanita berpenampilan biasa dengan angka rata-rata. Dia tampak hampir berusia 30 tahun. Aula kebajikan terkenal, Jing Ziyan. Wanita ini adalah yang paling ringkas di antara mereka yang bersaing melawan Huo Yuhao. Shrek, Huo Yuhao. Huo Yuhao juga singkat. Kompetisi dimulai. Huo Yuhao melesat maju seperti biasa, tapi kali ini, dia membiarkan semua orang menyaksikan kecepatan puncaknya. Saat dia meledak ke depan, 4 alat jiwa setengah lingkaran muncul di belakang punggungnya. Mereka mengungkapkan 4 nozel saat mereka membalik. 4 nozel mulai menyemburkan api ke belakang. 4 rentetan api meletus, dan tubuh Huo Yuhao meledak seperti bintang jatuh. Orang-orang dengan mata yang tajam menyadari bahwa Huo Yuhao sekarang ditutupi oleh lapisan kristal es berlian ketika 4 garis api yang terang melesat keluar. Dia tidak punya pilihan, karena tanpa perlindungan armor Empress Ice, tubuhnya tidak bisa mentolerir gaya dorong luar biasa atau hambatan angin. Namun, Huo Yuhao berhasil mencapai kecepatan yang menakutkan dengan kekuatan pendorong peledak. Dia menutupi 150 meter hampir secara instan, tiba tepat di depan Jing Ziyan dengan aura yang menakutkan. Jing Ziyan sangat tenang ketika dia muncul. Tetapi ketika kecepatan Huo Yuhao melonjak dan dia langsung menghampirinya, dia sedikit terkejut. Huo Yuhao memancarkan perasaan seolah-olah dia adalah makhluk jiwa yang kuat sekarang. Keturunan Sovereign tampak hampir tak terhentikan karena kecepatan Huo Yuhao meningkat secara dramatis. Yang menyambut Jing Ziyan adalah tinju Huo Yuhao. Itu ditutupi oleh kristal es berlian dan menggabungkan kedua Ice Empress, Pincer dan Mysterious Jade Hands. Dia tidak menggunakan Dark Golden Terror Claws karena dia tidak bisa menggabungkan Discent Sovereign dan Dark Golden Terror Claws dengan sempurna dengan kecepatan tinggi. Tapi dia masih berhasil mengendalikan kecepatan, kekuatan, niat, energi, sudut, dan waktu tinju ini dengan tepat. Ini adalah kemampuan sejati Huo Yuhao saat dia melepaskan serangan pamungkas. Jing Ziyan melayang mundur seketika, dan lapisan cahaya emas yang intens bersinar dari tubuhnya. Itu adalah Invincible Barrier yang bisa bertahan selama 3 detik. Bukan hanya itu, tetapi lapisan kabut keunguan juga muncul dari tubuhnya. Lebih tepatnya berbicara, seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi bola kabut. Setelah ini, cincin jiwa kelimanya menyala. Dia jauh lebih kuat dari Sen musuh. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan hitam, kombinasi sempurna cincin jiwa untuk seorang kaisar jiwa. Huo Yuhao telah merasakan krisis, jadi dia melepaskan serangan yang begitu kuat. Tinju Huo Yuhao menghantam Invincible Barrier dengan keras. Tabrakan menyebabkan lampu di Soul Tool Experimentation Arena redup sedikit. Apakah cuacanya berubah? Invincible Barrier yang tegas mulai retak setelah tinju Huo Yuhao memukulnya. Retakan ini mulai memanjang, dengan tinjunya di tengahnya. Tapi sepertinya masih berhasil menahan serangan Huo Yuhao. Tapi apakah itu benar-benar berhasil menahan serangannya? Kabut keunguan langsung berkumpul di dalam Invincible Barrier dan mengadopsi kembali bentuk manusia. Jing Ziyan tampak pucat. Ya, Invincible Barrier bisa menahan serangan habis-habisan Huo Yuhao. Namun, itu tidak bisa menahan niat Discent Sovereign-nya. Jing Ziyan dipaksa kembali ke bentuk manusianya dengan niat ini, dan bahkan terpengaruh secara spiritual. Kaca. Invincible Barrier hancur total. Sebuah cahaya keunguan melintas di mata Huo Yuhao sebelum menghilang. Jing Ziyan mengerang. Bagian belakang kepalanya sepertinya terkena sesuatu yang sangat kuat. Darah segar mulai mengalir dari hidungnya.
Detik berikutnya, Dark Golden Terror Claws Huo Yuhao sudah di depannya. Namun, dia berhenti 1 inci darinya, dan mengawasinya ketika dia jatuh ke tanah. Dia tidak pingsan. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya dan mengerang kesakitan. Lebih banyak darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, dan mulutnya. Huo Yuhao menguatkan dadanya saat dia membiarkan Dark Golden Terror Claw-nya jatuh. Seluruh tempat menjadi sunyi saat ini. Dia seperti penguasa ketika dia berdiri di sana. Kejam. Dia hanya punya 4 cincin. Qing Hongchen menggumamkan kata-kata ini. Saat ini, dia linglung. Kecepatan absolut, kekuatan absolut, dan dominasi absolut. Huo Yuhao bahkan tidak memberi Jing Ziyan kesempatan untuk melakukan serangan balik sebelum dia mengakhiri pertempuran. Dia kembali ke ruang tunggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia duduk di tempat asalnya dan mulai bermeditasi. Hanya Xuan Ziwen yang memperhatikan bahwa dia bernapas berat, dan lengan kanannya sedikit gemetar. Sepertinya dia bisa pingsan. Serangan itu, Huo Yuhao pasti telah menderita harga yang sangat mahal untuk melepaskan serangan yang begitu kuat. Itu bukan kecepatan yang bisa dicapai oleh seorang insinyur jiwa kelas 5 atau kelas 6. Dengan standar Huo Yuhao dalam produksi alat jiwa, ia tidak mungkin membuat pendorong jiwa kelas 7. Tapi dia telah menggunakan 4 pendorong jiwa kelas 6, yang memungkinkan dia untuk mencapai kecepatan yang setara dengan pendorong jiwa kelas 7. Dampaknya pada tubuhnya sangat berat pada kecepatan tinggi. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak menahan diri ketika dia mengenai Invincible Barrier. Tidak mengherankan baginya bahwa dia merasa seolah-olah dia akan roboh. Itu juga tidak mengherankan Jing Ziyan kalah darinya. Xuan Ziwen sangat akrab dengan Jing Ziyan. Itu karena Jing Ziyan adalah juniornya, dan pernah disebut-sebut sebagai jenius. Alasan mengapa dia hanya seorang insinyur jiwa kelas 6 sekarang adalah karena dia terlalu serakah. Dia telah meneliti semua jenis alat jiwa tanpa memilih jalan untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya dia mandek sebagai insinyur jiwa kelas 6. Tapi dia masih berhasil memasuki Illustrious Virtue Hall, sebuah bukti bakatnya. Dia diakui sebagai Ratu Insinyur Jiwa kelas 6 di Illustrious Virtue Hall. Hall Virtuous mengutus Shen Musu dan Jing Ziyan terlebih dahulu dalam upaya untuk mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang kemarin. Namun, keduanya kini kalah dari Huo Yuhao. Mereka bahkan kalah sangat cepat. Xuan Ziwen terkejut ketika menyadari bahwa Huo Yuhao dengan cepat memasuki kondisi meditasi yang stabil dan berhenti gemetar setelah beberapa saat. Segalanya tampak tenang kembali. Beban dan tekanan besar yang dia alami sebelumnya tampaknya telah hilang. Aura dan kekuatan jiwanya kembali normal kembali. Ya, ini adalah seberapa cepat Huo Yuhao bisa sembuh. Kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold memastikan bahwa tubuhnya sangat tangguh. Kalau tidak, dia akan mati ketika dia menyelamatkan Zhu Zi dan Keke. Rencana tentara tertinggi telah berjalan dengan lancar karena kemampuannya untuk bertarung terus-menerus untuk jangka waktu yang lama.